pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Perkenankan, saya Galang Luh Prasetyo. Pada edisi yang pertama kali ini, Bawaslu Kabupaten Cilacap mengadakan talkshow, yaitu Obsesi, obrolan Bawaslu seputar demokrasi. Obsesi ini adalah wadah untuk sharing, untuk berdiskusi mengenai wawasan demokrasi pemilu di Indonesia. Nantinya akan ada obsesi episode-episode kedepannya yang pastinya sangat menarik. Dan jangan lupa follow sosmed kami, IG, YouTube, Twitter, Bawaslu Cilacap. Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tingkat tertinggi ada Bawaslu RI, kemudian di tingkat provinsi ada Bawaslu Provinsi, dan di Bawaslu Kabupaten Kota ada Bawaslu Kabupaten Kota. Dan kami berada di Kabupaten Bawaslu Kabupaten Cilacap. Alamat kami berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 200 Cilacap. Kami juga mempunyai tagline atau slogan, yaitu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Suksesnya pemilu tidak hanya tergantung pada penyelenggaranya saja, namun peran serta dari masyarakat sangat diperlukan. Selain menjadi objek pemilu, masyarakat juga didorong untuk menjadi pengawas untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Harapannya untuk menciptakan pemilu yang luber dan jurdil, tentunya kerjasama penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilu. Bawaslu Kabupaten Cilacap memiliki 5 divisi, yaitu yang pertama, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Yang kedua, Divisi Hukum Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi. Yang ketiga, Divisi Penanganan Pelanggaran. Yang keempat, Divisi Penyelesaian Sengketa. Yang kelima, Divisi SDM dan Organisasi. Sudah hadir di samping saya, beliau adalah Bapak Warsid. Beliau anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap, Divisi Pengawasan. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, baik Mas Galang. Alhamdulillah ya Pak ya. Sambil obrolan santai ya Pak? Iya, ya? santai saja. Bapak, saya ingin berdiskusi mengenai sejarah pemilu di Indonesia, atau mungkin kelembagaan Bawaslu dari dulu sampai sekarang Bapak. Kebetulan Pak, pemilu di Indonesia sudah 12 kali berjalan. Saya mau bertanya gini Pak, untuk awal itu kan banyak mungkin pemirsa itu belum tahu kapan sih pemilu itu di Indonesia itu sudah diadakan Pak. Kemudian
Kapan gitu Pak, setelah itu ada pemilu, kemudian ada pengawasannya. Nah itu semenjak kapan Pak? Apakah pertama kali pemilu di Indonesia sudah ada pengawasan? Nah itu nanti monggo Bapak bisa jelaskan. Baik, terima kasih Mas Galang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, senang rasanya hari ini kita bisa berjumpa pada suasana yang sejuk di acara obsesi, obrolan Bawaslu seputar demokrasi. Bukan selebriti ya Pak? Iya, jadi kalau kita melihat sejarah pemilu, memang betul apa yang Mas Galang sampaikan tadi. Pemilu kita sudah 12 kali dilaksanakan. Jadi apakah kalau tadi ditanyakan pertama kali ada pemilu juga sudah ada pengawasnya, kira-kira begitu. Betul. Pemilu di Indonesia ini yang kita tahu memang sejak yang pertama kali itu di tahun 1955. Jadi sudah 12 kali. Sejarah adanya badan pengawas ini kalau kita lihat riwayatnya dahulu adalah adanya ketidakpuasan atas penyelenggaraan pemilu. Kapan itu terjadi? Di pemilu yang kedua dan ketiga. Jadi berawal dari pemilu 55 tidak ada persoalan penyelenggaraan saat itu. Lalu pada tahun 1971 mulai muncul persoalan. Apa persoalannya adalah terkait dengan munculnya banyak pelanggaran. Munculnya banyak pelanggaran, ada manipulasi pemungutan suara oleh penyelenggara. Di tahun 71 sudah mulai itu. Lalu pada tahun 1977 pelanggaran dan manipulasi oleh penyelenggara menjadi semakin masif, menjadi semakin banyak. Lah, atas kejadian ini lalu banyak protes dari masyarakat, dari peserta pemilu. Apakah di tahun 1955 di pemilu pertama itu tidak ada konflik? Ada. Tetapi di tahun 1955 ini konfliknya lebih pada konflik ideologi, bukan konflik persoalan penyelenggaraan pemilu. Ideologi antar partai gitu ya? Iya Pak? betul, jadi mereka berjualan ideologi, masing-masing partai politik menawarkan ideologinya sehingga sangat sehat pada pemilu tahun 1955 ini, bukan konflik yang berangkat dari persoalan penyelenggaraan. Tetapi kita lihat di tahun 71, tahun 77 ini muncul persoalan, munculnya pelanggaran, lalu munculnya manipulasi oleh penyelenggara sehingga banyak protes. Nah, pada saat partai politik melakukan protes, masyarakat melakukan protes, direspon oleh pemerintah yang saat itu memang pemerintah dominan, ada Golkar, ada ABRI saat itu. Lalu pada tahun pemilu berikutnya, tahun 1982 sudah mulai ada panitia pengawas pelaksanaan pemilu atau yang sering kita kenal dengan Panwaslak pemilu. Jadi mulai ada pengawas, berarti dicatat dalam sejarah Indonesia mulai tahun 1982. Itu berlangsung lama sampai 1982, lalu pemilu berikutnya 1987, 1992, lalu 1997, lalu pada saat pemilu 1999 karena memang masa itu masa reformasi ya. Betul. Dari tahun 97 mestinya agenda 5 tahunan itu ketemu di tahun 2002 mestinya. Betul. Tetapi itu diajukan menjadi 99 karena reformasi dan kondisi saat itu memang mengharuskan negara kita mengadakan pemilu. 99 masih ada Panwas yang strukturnya mulai terpisah dari KPU. 99 ke 2004 ya. Ada perubahan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemilu. Jadi saat itu undang-undang yang digunakan dasar untuk pelaksanaan pemilu adalah Undang-Undang 12 tahun 2003.
penyelenggaranya menjadi yang tadinya Panwaslak, panitia pengawas pelaksanaan pemilu, menjadi panitia pengawas pemilu, walaupun sifatnya masih ad hoc. Ya, jadi ini terpisah dari strukturnya KPU. Itu di tahun 2000? Berarti tahun 2004. 2004. Iya, 2004 kita tahu adalah pemilu pertama khususnya untuk pemilu presiden ya, Pilpres itu yang pasangan calonnya dipilih oleh rakyat secara langsung. Ya, jadi pemilu tahun 2004, lalu pemilu tahun 2009 itu ada peningkatan yang namanya panitia, yang tadinya panitia pengawas pelaksanaan pemilu lalu berubah menjadi panitia pengawas pemilu. Di tahun 2009 muncul Undang-Undang 22 tahun 2007. Ini undang-undang tentang penyelenggara pemilu. Jadi pengawas kita namanya Badan Pengawas Pemilu di tingkat pusat. Ya. Waktu itu baru di RI saja, tahun 2004. Masih pengawas ya Pak ya? Iya, namanya sudah Badan Pengawas. Sudah Badan Pengawas. Sudah Badan Pengawas pemilu, dan itu bersifat tetap. Hanya memang situasinya masih ada di RI. Lalu perkembangan berikutnya pada pemilu tahun 2009. Ya, 2009 sudah, oh ya, tadi kan Undang-Undang 22 2007, lalu muncul Bawas mengawasi pemilu tahun 2009. Lalu berikutnya dari tahun 2009 ke 2014 itu ada perubahan undang-undang dari 22 2007 menjadi 15 2011. Nah, undang-undang inilah yang mengamanatkan badan pengawas itu muncul di tingkat provinsi yang sebelumnya belum ada. Ya. Jadi sekarang tahun 2014 itu sudah ada badan pengawas di tingkat pusat, juga sudah ada badan pengawas di tingkat provinsi. Kabupatennya belum. Nah, pada pemilu yang terakhir tahun 2019, undang-undang penyelenggara pemilu, lalu undang-undang legislatif, pemilu legislatif, lalu ada undang-undang pemilu presiden itu digabung menjadi satu, menjadi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, termasuk undang-undang penyelenggara pemilu juga digabung menjadi satu. Muncul badan baru di jajaran badan pengawas, adanya badan pengawas pemilu di tingkat kabupaten dan kota. Nah, ini kira-kira perkembangan sejarah munculnya badan pengawas yang tadinya pemilu pertama belum ada badan pengawas, karena memang pemilu tahun 1955 ini dikenal sangat fair gitu ya, sehingga banyak masyarakat mengakui bahwa nampaknya penilaian masyarakat menilai pemilu tahun 1955 menjadi pemilu yang paling fair, sehingga saat itu tidak ada persoalan penyelenggaraan. Mulai ada persoalan itu tadi yang tadi saya sampaikan, mulai pemilu tahun 1971 ke sini, sehingga memang dibutuhkan badan yang melakukan pengawasan untuk menjamin pemilu yang luber dan jurdil. Oke Pak, saya bertanya gini Pak, ketika tahun 2004 itu baru ada Panwaslu di tingkat RI ya Pak ya? Yeah. Sudah atau mungkin sudah badan. Ketika pelaporan-pelaporan seperti yang kejadian di tingkat bawah, itu bagaimana Pak? Sementara kita di tingkat kabupaten nggak ada, atau mungkin dari RI itu 2004 itu bikin Panwas juga di tingkat daerah atau gimana? Iya, memang kalau kita bandingkan badan pengawas yang sekarang dengan panitia pengawas saat dulu, itu tentu kewenangannya menjadi sangat jauh. Banyak persoalan di pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu yang lalu itu persoalan diselesaikan dengan cara musyawarah, karena memang lembaga pengawas tidak diberikan kewenangan untuk menyelesaikan kalau itu ada sengketa dan lain sebagainya. Lah, bersyukur tentu saja kita pada hari ini bahwa adanya badan pengawas pemilu ini yang diberikan kewenangan luar biasa menurut hemat saya untuk bisa menyelesaikan persoalan apakah itu penyelesaian pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa proses pemilu. Ini sesuatu yang
pada pemilu-pemilu sebelumnya panitia pengawas tidak memiliki itu. Oke Pak, jadi kan sekarang di kabupaten sudah menjadi badan. Nah, ketika yang saya tanyakan gini Pak, apa sih Pak tugas dan wewenang Bawaslu? Mungkin sahabat Bawaslu juga banyak yang belum tahu. Secara umum saja Pak, Ya. Tugas dan wewenang Bawaslu. Ya, baik. Jadi sebelum saya menjawab tugas dan kewenangan Bawaslu, saya ingin bercerita sedikit terkait dengan pemilihan kepala daerah dan pemilu. Atau saya ingin bercerita terkait dengan tugas Panwas tempo dulu dengan Bawas yang sekarang, kira-kira begitu. Sebelum menjadi badan dan Iya. sudah sekarang. Kalau kita melihat panitia pengawas atau pengawas yang sifatnya ad hoc di tingkat kabupaten saat itu, terutama pada proses pemilihan kepala daerah, kewenangannya menurut pandangan saya tidak begitu maksimal. Hanya memang belakangan munculnya Undang-Undang 10 tahun 2016, kewenangan Panwas memang relatif lebih baik. Saya ambilkan contoh begini. Jadi setiap pemilihan kepala daerah sering kita lihat bahwa pada akhir pelaksanaan pilkada itu sering kita lihat adanya sengketa di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan hasil pilkada. Sebelum muncul Undang-Undang 10 tahun 2016, keberadaan pengawas itu oleh para peserta pilkada, pasangan calon dalam hal ini, itu nampaknya kurang begitu mendapatkan perhatian. Karena apa? Dapat kita lihat di setiap persidangan yang ada di Mahkamah Konstitusi, hampir seluruh persoalan yang tidak berkaitan secara langsung dengan hasil pilkada itu diungkapkan di Mahkamah Konstitusi, sehingga banyak peserta pilkada saat itu pada saat dia menemukan adanya kecurangan, adanya dugaan pelanggaran, itu sengaja mereka simpan, lalu tidak mereka laporkan ke panitia pengawas di pilkada itu. Mereka berharap nanti kalau misalnya pasangan calonnya tidak lolos dalam pilkada, lalu dia ingin melakukan sengketa di Mahkamah Konstitusi, pelanggaran-pelanggaran yang tadi dia simpan itu mereka akan ungkap di Mahkamah Konstitusi. Dan memang saat itu Mahkamah Konstitusi memberikan atensi, memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan yang di luar hasil pilkada. Ya. Akhirnya kesan saya Mahkamah Konstitusi menjadi keranjang sampah persoalan. Apakah itu dugaan pelanggaran, betul, ada dugaan pelanggaran masuk ke sana, tidak hanya persoalan hasil pilkada. Nah, di peraturan perundangan terakhir berkaitan dengan pilkada, mulai Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 sampai dengan perubahan yang kedua Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, Mahkamah Konstitusi membatasi. Jadi undang-undang ini menyatakan bahwa sebetulnya yang menyelesaikan sengketa hasil pilkada itu bukan Mahkamah Konstitusi, ada peradilan tersendiri, tetapi memang undang-undang ini menyatakan sepanjang peradilan khusus berkaitan dengan penyelesaian sengketa pilkada belum ada, maka yang diberikan kewenangan adalah Mahkamah Konstitusi dalam hal ini. Nah, sekarang dalam aturan mainnya, Mahkamah Konstitusi hanya menerima sengketa hasil pilkada, tidak lebih dari itu. Pelanggaran enggak ya Pak ya? Iya, jadi kalau misalnya ada orang lalu menyengketakan pelanggaran pilkada dibawa ke Mahkamah Konstitusi, misalnya ada dugaan pelanggaran money politik dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dipastikan Mahkamah Konstitusi tidak melayani itu. Lalu bagaimana ruang untuk bisa menyelesaikan adanya dugaan pelanggaran, apakah itu pelanggaran administrasi, apakah itu pelanggaran yang sifatnya tadi saya sebutkan sebagai contoh money politik. Itu semua pintu masuk pertama adalah badan pengawas, panitia pengawas saat itu. Oleh karena itu seluruh persoalan selain sengketa hasil itu harus masuk dulu ke Bawaslu
tingkat kabupaten kalau itu memang pilkadanya di pilkada bupati. Ada satu lagi, panitia pengawas juga boleh menyelesaikan sengketa di tingkat kabupaten. Itu masih panitia ya Pak? Ya, jadi sengketa itu adalah bisa sengketa antar peserta pilkada, atau bisa jadi sengketa antara peserta pilkada dengan KPU akibat dikeluarkannya keputusan KPU, apakah itu bentuknya berita acara, apakah itu bentuknya keputusan. Karena begini, objek sengketa dalam pilkada ya, ataupun pemilu itu adalah keputusan-keputusan KPU. Saya ambil contoh misalnya dalam konteks pemilihan kepala daerah. Ada pasangan calon yang tidak ditetapkan oleh KPU misalnya, maka KPU akan mengeluarkan keputusan terkait dengan penetapan peserta pilkadanya. Peserta pilkada kan pasangan calon. Lah, mereka yang tidak ditetapkan oleh KPU, pasangan calon yang tidak ditetapkan oleh KPU boleh bersengketa. Karena ini sifatnya administrasi, maka ini adalah mestinya masuknya ke pengadilan tata usaha negara. Tetapi mekanismenya sebelum pasangan calon yang akan menyengketakan ke pengadilan tata usaha negara harus masuk dulu ke badan pengawas. Jadi mekanisme sebelum masuk ke PTTUN, PTUN, kalau pilkada PTTUN ya, pengadilan tinggi, mohon maaf ya. Kalau pilkada pengadilan tinggi itu masuk dulu ke badan pengawas, lalu prosesnya apapun hasilnya di badan pengawas, maka baru prosesnya lanjut ke PTTUN. Jadi posisi badan pengawas maupun Panwas saat itu dan saat sekarang badan pengawas itu menurut hemat saya menjadi sangat strategis dan begitu penting. Betapa kewenangan badan pengawas itu menjadi, menurut hemat saya kewenangannya luar biasa. Terus satu lagi berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, karena memang tugas dan kewenangan badan pengawas ada di sana. Itu kalau kita lihat, salah satu dari tugas pengawas itu kan melakukan pencegahan dan penindakan atas dua hal. Atas apa saja? Yang pertama atas pelanggaran pemilu, dan yang kedua berkaitan dengan sengketa proses pemilu. Pelanggaran pemilu bisa jadi itu pelanggaran administrasi, sebagai contohnya orang kampanye mestinya mekanismenya itu harus ada pemberitahuan dulu kepada pihak kepolisian, lalu pihak kepolisian akan mengeluarkan surat tanda bukti pemberitahuan atau STTP. Kalau itu tidak dilakukan, ini merupakan salah satu pelanggaran administrasi. Sanksinya kita ingatkan, kita bisa memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memperingatkan peserta pemilu yang tidak melalui prosedur yang tadi mestinya ada STTP-nya. Demikian juga pelanggaran-pelanggaran yang lain. Jadi badan pengawas itu juga diberikan kewenangan untuk memproses pelanggaran selain pelanggaran undang-undang pemilu. Contoh misalnya, salah satu larangan dalam pemilu adalah kepala desa tidak boleh ikut kampanye misalnya. Kok itu dilakukan oleh seorang kepala desa dan ini ditemukan atau dilaporkan kepada badan pengawas, maka badan pengawas tetap boleh memproses walaupun ini kepala desa yang secara hierarki struktural itu ada di jajaran pemerintahan. Betul. Tetapi proses pelanggarannya itu boleh atau memang menjadi kewenangannya badan pengawas. Jadi tetap diproses di badan pengawas. Kalau itu temuan dari jajaran badan pengawas itu juga diproses. Kalau misalnya itu laporan dari masyarakat juga tetap diproses. Lalu hasilnya, nah ini yang berbeda adalah hasilnya. Jadi prosesnya tetap ada di badan pengawas, tetapi rekomendasinya badan pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan eksekusi. Misalnya terbukti kepala desa yang bersangkutan melakukan kampanye pelanggaran undang-undang, lalu badan pengawas memecat kades, tidak bisa ya, Pak, ya? Tidak bisa. Makanya rekomendasi yang diberikan oleh badan pengawas adalah kepada instansi yang memang memiliki kewenangan terhadap kepala desa yang bersangkutan, dalam hal ini adalah kepala daerah. Makanya kita merekomendasikan kepada kepala daerah bahwa kepala desa ini sudah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini. Berarti intinya Bawaslu itu bisa lebih leluasa gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi memang menjadi salah satu tugas kita juga mengawasi pihak-pihak yang seharusnya netral dalam proses pemilu maupun pilkada.
TNI, Polri, PNS, ASN, ASN, ya, Kades betul. itu ya salah satu beberapa yang memang harus netral dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Jadi kita juga masih bisa memproses pihak-pihak yang tadi saya sebutkan. Terus kita juga memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan proses sengketa proses pemilu. Contoh misalnya, dalam pemilu terakhir tahun 2019 misalnya, karena ini pemilu legislatif, kita ambil contoh pemilu yang legislatif, ada tahapan penetapan daftar calon tetap anggota legislatif tingkat kabupaten misalnya. Sangat mungkin terjadi pada saat KPU melakukan penetapan daftar calon tetap, ada caleg yang tidak ditetapkan oleh KPU karena penilaian KPU memang caleg yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Syarat administrasi ya Pak ya? Syarat administrasi bisa jadi. Ya. Lah, kalau itu sudah ditetapkan, misalnya si A itu tidak ikut ditetapkan, maka partai politik beserta calonnya ini boleh menyengketakan keputusannya KPU kepada badan pengawas. Ya. Badan pengawas lalu memfasilitasi sengketa tadi. Yang pertama dilakukan mediasi antara yang caleg dan partainya menyengketakan keputusannya KPU, kedua pihak kita undang, para pihak kita hadirkan, lalu kita bermusyawarah. Kita dengarkan aduannya si yang tadi tidak ditetapkan. Kita juga mendengarkan alasannya KPU kenapa yang bersangkutan tidak ikut ditetapkan. Kalau dalam proses mediasi ini, proses musyawarah ini ditemukan kesepakatan, maka selesai sudah. Bisa jadi kesepakatannya sudahlah, SK-nya tetap begini, lalu si calonnya menerima, itu selesai, kita buatkan berita acara. Atau bisa jadi kesepakatannya adalah KPU mengakui, oh ya ada yang keliru memang, seharusnya yang bersangkutan lolos, lalu ditetapkan, maka KPU akan melakukan perubahan terhadap SK. Ini sengketa proses. Atau bisa jadi proses mediasi yang tadi difasilitasi oleh badan pengawas tadi tidak membuahkan kemufakatan, artinya musyawarah yang dilakukan tidak menghasilkan apa-apa, masing-masing pihak kekeh dengan pendirinya masing-masing. Maka badan pengawas akan melakukan proses adjudikasi, kayak semacam persidangan, ada pihak penggugat, ada pihak tergugat. Penggugat dalam hal ini adalah calon peserta partai politiknya, yang tergugat pihak KPU-nya. Pihak KPU-nya, betul. Nah, dari proses itu, dari proses persidangan yang ada, badan pengawas akan mengambil keputusan setelah melihat fakta-fakta di persidangan, proses adjudikasi, maka badan pengawas tingkat kabupaten dalam hal ini mengambil keputusan yang keputusannya itu wajib dipatuhi oleh KPU. Nah, ini juga merupakan salah satu kewenangan yang dalam pandangan saya menjadi luar biasa. Itu salah satu salah dua ya. Tadi melakukan pencegahan dan penindakan atas pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Dan masih banyak lagi kalau kita lihat tugas dan kewenangan badan pengawas di Undang-Undang 7 tahun 2017. Berarti bedanya antara Panwasis dengan Bawaslu sekarang itu, Bawaslu bisa meluasa ya Pak ya, tidak perlu harus naik ke ketika ada pelaporan tidak perlu naik ke MK. Kalau memang bisa diselesaikan di tingkat badan pengawas, selesai dan itu putusannya mengikat. Oke, siap. Nah Pak, ngomong-ngomong, kebetulan kan itu ketika masa-masa pilkada ya Pak. Kalau misalkan pilkada itu kan ada yang 5 tahun sekali ya Pak ya. Kebetulan selama kalau misalkan nih tidak ada pilkada Pak, Bawaslu itu ngapain aja ya Pak ya? Oh iya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa di tahun 2020 ini memang beberapa daerah sedang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Betul. Iya. Kita di Kabupaten Cilacap ini yang pilkada terakhir itu dilaksanakan tahun 2017 ya. 2017. Mestinya kalau proses pilkada 5 tahunan kita ketemu di tahun 2022. Betul. Ya. Tetapi di Undang-Undang 10 tahun 2016 menyatakan bahwa mereka yang berpilkada tahun 2017, berpilkada tahun 2018 akan diserentakkan nanti di tahun 2024.
Lah, itu akan ya Pak ya, belum ada regulasi yang terbaru. ya, undang-undangnya masih bunyi seperti itu, dan sejauh pengetahuan saya sampai hari ini belum ada aturan baru yang merubah ketentuan pilkada serentak di tahun 2024. Melihat ketentuan ini tentu kita akan berpikir betapa banyak daerah yang nanti kepala daerahnya berakhir masa jabatannya, itu lalu akan ada kekosongan jabatan begitu banyak di banyak daerah. Banyak daerah. Setidaknya mereka yang berpilkada di tahun 2017 mestinya di tahun 2022 selesai lalu dia kosong. Yang berpilkada di tahun 2018 lalu dia selesai di tahun 2023 juga kosong. Nah, sejauh yang saya tahu hampir separuh dari jumlah daerah yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini nanti akan ada kekosongan kepala daerah yang menurut hemat saya pemerintah mestinya harus merespon secara cepat dan baik untuk mengantisipasi, karena jumlah penjabat yang mengisi kekosongan ini menjadi sangat banyak, maka pemerintah harus betul-betul mempersiapkan diri mengisi kekosongan kepala daerah yang akhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023. Ini menurut saya juga persoalan tersendiri karena begitu banyak kepala daerah yang kosong. Berarti nantinya serentak di 2024 ya Pak ya? Iya, sampai hari ini undang-undangnya masih bunyi begitu. Lalu bagaimana badan pengawas yang sekarang tidak pilkada, lalu di akhir khususnya Cilacap ini di tahun 2022 juga tidak ada pilkada. Betul. Ngapain sih Pak gitu, Pak? Kan banyak pertanyaan juga. Masyarakat akan bertanya, kalau begitu badan pengawas ngapain pasca pemilu tahun 2019? Barangkali masyarakat bisa mengamati kegiatan-kegiatan badan pengawas pasca pemilu tahun 2019 kemarin. Kita banyak melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat, memberikan edukasi pendidikan pada masyarakat berkaitan dengan kepemiluan, juga berkaitan dengan pengawasan. Karena kita menyadari betul bahwa proses demokrasi itu memang harus tidak bisa mengandalkan pada saat tahun pemilu saja. Kalau kita ingin melihat masyarakat kita cerdas, dalam hal memilih, cerdas dalam hal ikut mengawal proses demokrasi, dalam hal ini pemilu, memang proses pendidikannya harus lama, tidak instan sekarang dididik lalu menghasilkan masyarakat yang begitu cerdas, mereka pintar memilih dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus ada upaya bersama untuk melakukan edukasi kepada masyarakat jauh sebelum pelaksanaan pemilu. Dengan cara gimana Pak? Misalkan edukasi hal-hal tersebut itu kan butuh waktu lama, atau mungkin sosialisasi atau bagaimana Pak? Iya, ini dia salah satu tugas badan pengawas yang selaku salah satu penyelenggara pemilu itu melakukan pendidikan, melakukan edukasi pendidikan politik kepada masyarakat melalui proses-proses misalnya sosialisasi pengawasan partisipatif, mendekati kelompok-kelompok rentan, misalnya kelompok perempuan, kelompok minoritas, itu kita dekati, kita berikan pemahaman, kita berdiskusi, tukar pikiran kepada mereka bagaimana sebaiknya kita selaku warga negara dalam mensikapi proses-proses pemilu. Karena dalam pandangan kita yang namanya partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak hanya datangnya pemilih di tempat pemungutan suara. Jadi suksesnya pemilu tidak hanya diukur dari tingginya persentase pemilih datang ke tempat pemungutan suara atau TPS, tetapi bagaimana masyarakat kita itu menyadari betul ikut mengawal proses tahapan-tahapan pilkada maupun pemilu. Misalnya di pemilu maupun pilkada ada yang namanya tahapan pemutakhiran data pemilih. Umumnya pengalaman yang kita dapat selama ini adalah masyarakat itu baru rame pada saat sudah ada penetapan daftar pemilih tetap. Betul. Loh, kok nama saya tidak ada? Padahal proses
menetapkan daftar pemilih tetap itu prosesnya sangat panjang dan lama. Ada yang namanya daftar pemilih sementara, tambahan dan lain sebagainya. Nah, hal yang semacam ini yang kadang oleh masyarakat tidak dianggap sebagai proses yang itu harus ikut dikawal. Oleh karena itu kita juga ikut menyadarkan kepada masyarakat yang seperti itu juga penting. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Bisa jadi misalnya pada saat kita ikut mengawal proses penetapan daftar pemilih ini, ada warga atau tetangga, saudara, famili kita yang bisa jadi ini mestinya sudah terdaftar, kenapa belum masuk? Atau sebaliknya, mestinya tidak masuk tetapi kenapa masuk? Karena mungkin perubahan status yang tadinya sipil menjadi TNI Polri. Betul. Atau yang mestinya tidak masuk tapi masuk, orangnya sudah meninggal tapi masih tercantum. Mungkin double ya Pak ya? Iya betul, mungkin double, betul. Jadi memang harus ada kepedulian dari kita sekalian untuk ikut mengawal proses-proses tahapan pilkada maupun pemilu. Dalam konteks pengawasan kami juga berharap betul bahwa ada kesadaran masyarakat untuk ikut mengawal proses tahapan itu. Misalnya begini, ada ketentuan bahwa yang namanya petugas pemutakhiran data pemilih itu harus datang ke rumah-rumah untuk melakukan coklit misalnya. Kalau ada warga merasa, saya kok tidak pernah didatangi petugas itu ya, boleh misalnya kalau yang bersangkutan ini menyampaikan kepada jajaran KPU juga silakan. Kalau menyampaikan kepada jajaran kita di badan pengawas yang jajarannya sampai tingkat TPS juga boleh. Oh, boleh. Nah, ini harapan kita semua ada kepedulian dari masyarakat untuk tergerak hatinya ikut mengawal proses demokrasi yang sedang berjalan. Itu satu saja contoh dari tahapan pemutakhiran data pemilih. Belum lagi nanti kita akan mengikuti proses misalnya tahap pencalonan. Karena tahap pencalonan kita tahu bahwa yang namanya calon itu ada persyaratan-persyaratan administrasi. Mungkin salah satunya ijazah bisa jadi. Saya tahu betul orang itu tidak lulus SMP misalnya. Kenapa di legislatif yang syaratnya hanya SMA, sudah sampai SMA dia bisa daftar. Dia bisa menginformasikan itu kepada jajaran badan pengawas. Nah, kepedulian-kepedulian semacam ini yang menurut hemat saya itu adalah partisipasi real dari masyarakat untuk ikut mengawal proses demokrasi. Selanjutnya ada tahapan kampanye yang barangkali kita sering jumpai, banyak dugaan-dugaan pelanggaran terjadi di proses tahapan ini. Tapi kadang ketika misalkan tahapan kampanye itu Pak, ketika misalkan orang wah itu udah tahu pelanggaran gitu ya Pak ya, untuk melapor itu kadang kan ada rasa takut, sementara mungkin mohon maaf paslon itu kan banyak kader-kadernya. Nah itu kadang gimana Pak itu solusinya? Ya, jadi memang keberanian untuk memberikan laporan kepada badan pengawas ini menjadi PR tersendiri bagi kita. Kenapa menjadi pekerjaan rumah? Karena memang jaminan perundangan kita belum memberikan rasa nyaman kepada pihak pelapor. Jadi pelapor ini sebetulnya dia tahu ada dugaan pelanggaran yang ini, dan dia juga tahu bahwa salurannya ini harus dikemanakan. Misalnya saya tahu ada dugaan pelanggaran kampanye bagi-bagi uang misalnya, yang itu tidak dibolehkan oleh peraturan perundangan. Saya ingin melaporkan kepada jajaran badan pengawas. Tetapi satu sisi yang lain, dia ada kekhawatiran kalau saya melaporkan nanti saya banyak ditanya, ditemukan dengan yang dilaporkan, nanti ada konflik pribadi antara si pelapor dengan yang dilaporkan. Ini yang memang menurut hemat saya perlu ada regulasi yang betul-betul bisa menjamin kenyamanan dan keamanan pihak pelapor. Tetapi namun demikian, kita berharap betul bahwa yang namanya masyarakat punya keberanian untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Walaupun memang sampai hari ini kita belum melihat jaminan negara atas kenyamanan dan keamanan dari si pelapor ini. Sekarang saya juga mau bertanya gini Pak, terkait dalam di masa pandemi seperti ini kan banyak orang-orang misalkan ini kita nggak sampel di kabupaten kita karena kita nggak ada pilkada ya Pak. Sampel misalkan di suatu kabupaten, misalkan ada salah satu paslon nih Pak, beliau
memberikan bantuan. Memberikan bantuan itu kayak ibaratnya kayak kampanye money politik gitu loh Pak. Di masa seperti ini kan masa-masa sulit Pak. Orang itu mau melapor sementara orang itu juga butuh itu loh Pak. Gimana Pak menurut pandangan Bapak? Iya, jadi ini termasuk godaan iman. Godaan iman. Godaan iman. Jadi situasinya memang situasi yang sedang seperti ini, banyak orang yang berhenti kerja karena pandemi COVID. Seperti ini, benar. Lalu ada daerah yang sedang menyelenggarakan pilkada, banyak orang yang memanfaatkan situasi pandemi COVID ini untuk membantu, tetapi ada udang di balik batu. Artinya memang dia sudah merencanakan untuk mencalonkan diri, lalu memanfaatkan sumbangan-sumbangan ini untuk kepentingan politik dia, ya, misalnya. Misal. Dan yang kadang sering disorot oleh masyarakat maupun media itu adalah mereka-mereka yang menjabat pada saat ini, karena memang orang yang menjabat itu banyak ruang untuk melakukan hal-hal yang sekiranya bisa menguntungkan yang bersangkutan. Tetapi masyarakat secara umum mestinya tidak perlu khawatir. Di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu sudah diatur di pasal 71 yang ada sekitar 5 atau 6 ayat itu diatur bahwa yang namanya pejabat, kades, sampai dengan kepala daerah itu tidak boleh menggunakan kegiatannya itu yang bisa menguntungkan atau merugikan pasangan calon, atau apakah dia sendiri atau calon yang lain. Nah, melihat situasi semacam ini, menurut hemat saya masyarakat harus betul-betul kritis. Jangan lupa yang namanya kepala daerah, dia ini adalah orang yang menentukan kebijakan 5 tahun ke depan. Jadi kebijakan apapun berkaitan dengan daerahnya, dia yang mengambil keputusan. Kalau sampai kita keliru memilih kepala daerah, maka menyesalah dia selama 5 tahun karena ternyata pilihannya tidak seperti yang diharapkan. Nah, orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan terselubung, banyak orang menyatakan bahwa itu adalah curi start kampanye, memberi sembako tapi ada maunya, ditempeli stiker dan sebagainya. Mungkin embel-embel ya Pak ya? Iya betul. Kalau misalnya hal seperti itu ada pejabat lalu memberikan bantuan yang sumbernya jelas dari pemerintah, apakah itu APBN atau ke APBD, lalu ada indikasi itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik dia, laporkan saja kepada badan pengawas di tempat di mana dia tinggal. Buktinya ada, boleh misalnya secara fisik barangnya dia terima atau dokumentasi bentuk foto, video dan lain sebagainya. Itu untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang dia bungkus, apakah itu bakti sosial, sumbangan, bantuan dan lain sebagainya. Jadi Pak, harus ada kepedulian dari masyarakat kita. Juga tergantung iman ya Pak ya. Iya. Oke Bapak, sebentar ada pertanyaan dari sahabat Bawaslu. Assalamualaikum Pak Warsid, semoga sehat selalu. Saya mau tanya nih Pak, di tengah situasi saat ini yang masih pandemi, pilkada di beberapa daerah tetap berjalan dan sementara ini dilaksanakan tanggal 9 Desember. Banyak masyarakat yang menilai akan menguntungkan oligarki politik serta muncul beberapa problematika lain. Apa tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Ini pertanyaan dari Mbak Dea Alodia. Oke, monggo Bapak untuk ditanggapi. Iya, terima kasih Mbak Dea. Jadi ini Cilacap ya, dari Cilacap Mas. Dari staf mana ini Mas? Oke. Staf Purbalingga Bapak. Baik, terima kasih. Ya. Jadi terkait Purbalingga lagi ada pilkada ya? Wah, ini luar biasa. Jadi memang kita melihat situasi sekarang, khususnya bagi saudara-saudara kita yang daerahnya menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, ini menjadi situasi yang berbeda dengan pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya. Karena kebetulan di tahun ini yang tadi disampaikan pilkadanya tanggal 9 Desember tahun 2020. Betul. Ini di masa-masa pandemi yang situasinya itu sangat mungkin terjadi manipulasi lalu pemanfaatan situasi yang akan digunakan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan politik dia, itu sangat mungkin terjadi.
Lalu yang tadi berkaitan dengan pertanyaannya Mbak apa Olive, sebentar, saya buka dulu bentar Pak. Iya. Mbak Dea Alodia, sementara ini dilaksanakan tanggal 6 Desember. 9 Desember ya. Banyak masyarakat yang menilai akan menguntungkan oligarki politik serta muncul beberapa problematika lain. Apa tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Jadi Pak? memang terlepas dari itu semua, pemanfaatan oleh yang tadi sebelum ada pertanyaan juga sudah saya sampaikan, orang-orang yang duduk dalam kekuasaan, terutama ini incumbent atau pejabat-pejabat eselon tertentu gitu ya, yang dia secara posisi bisa memanfaatkan posisinya. Kalau boleh saya ambilkan contoh incumbent yang memang menjadi sorotan masyarakat, dia bisa memanfaatkan program kegiatan dia yang kelihatannya program pemerintah tetapi sebetulnya adalah dalam rangka kegiatan yang menguntungkan yang bersangkutan. Oleh karena itu masyarakat kita itu harus cerdas. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan pejabat yang di daerahnya memang ada pilkada terutama, itu bisa berkoordinasi dengan pengawas setempat, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi jangan memberikan ruang kepada para pihak yang kebetulan berkuasa sekarang, itu para pihak yang berkuasa sekarang memanfaatkan momen-momen yang bisa menguntungkan dia. Masyarakat juga kalau dia tidak memberikan ruang, mereka para pejabat maksud saya adalah juga ruang geraknya menjadi terbatas. Ini kan kadang pejabat kita punya kekuasaan, mereka bisa menggunakan kegiatan yang menguntungkan dia, lalu masyarakatnya welcome. Jadi yang memberi ya oke saja, yang menerima juga asik-asik aja. Jadi kayak semacam bahasa kita tumbuh menangi tutup, kira-kira begitu. Ya, oleh karena itu harus ada kesadaran betul, dan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat ini harus ada edukasi yang terus menerus, dan jangan hanya mengandalkan penyelenggara, apakah itu Bawaslu, KPU, DKPP, seluruh elemen harus ada upaya peran serta masyarakat, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat kita bagaimana kita berdemokrasi secara baik dan benar. Bapak, menyangkut hal yang tadi Pak, ketika kita nantinya pemilu yang serentak yang tadi Bapak sampaikan di tahun 2024, Pak, kalau kita berkaca di tahun 2019 banyak dari penyelenggara pemilu itu kelelahan Pak, memakan korban dan bahkan saya memakan korban itu Pak tersebut. Apakah di tahun 2024 sudah mengantisipasi Pak? Mungkin kita bisa dilihat dari pembatasan usia maksimal atau gimana. Nah, monggo Bapak, karena kita berkaca di tahun 2019 banyak penyelenggara pemilu itu Pak. Iya, jadi dalam pandangan saya berkaitan dengan apa tadi namanya? Pemilu serentak 2024 atau mungkin karena kita berkaca di tahun 2019 itu banyak korban Pak. Kalau boleh saya katakan itu adalah tragedi kemanusiaan ya. Kenapa terus pada saat penyelenggaraan pemilu tahun 2019 kita mendengar dan melihat sendiri banyak korban yang kalau di total se-Indonesia itu ratusan orang. Ini tentu menjadi keprihatinan kita. Tentu banyak faktor, saya tidak punya kapasitas menilai apakah penyebab utama gugurnya para pahlawan demokrasi yang tadi disampaikan. Tetapi memang kalau kita lihat pekerjaan lalu bagaimana proses pemilu yang begitu rumit dari sisi teknis penyelenggaraan, memang ini mestinya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi para pengambil kebijakan untuk membuat regulasi yang lebih dalam tanda petik manusiawi, kira-kira begitu. Beban kerjanya menurut saya kalau kita lihat tahun kemarin sampai tengah malam bahkan sampai pagi kita bisa melihat sendiri betapa saudara-saudara kita yang di
TPS terutama TPS, ya, apakah itu di jajarannya KPU, jajarannya pengawas, itu bekerja sampai pagi. Pagi, betul. Sehingga banyak orang menilai, dan menurut saya juga sah-sah saja, silahkan penilaiannya itu, yang mereka gugur gara-gara memang kelelahan. Ya monggo saja penilaian itu, tetapi memang secara pribadi saya tidak bisa menilai, bukan kapasitas saya untuk menilai orang itu meninggal itu karena apa. Tetapi setidaknya pengalaman tahun 2019 ini mudah-mudahan menjadi pelajaran penting bagi para pengambil kebijakan untuk bagaimana merumuskan teknis penyelenggaraan itu menjadi tidak memberikan beban yang luar biasa bagi para penyelenggara kita. Saya pikir itulah komen saya. Iya betul loh Pak. Mungkin kalau saya lihat itu kan waktu tahun 2019 itu banyak Pak, sampai pagi atau mungkin sampai berapa. Apalagi kalau misalkan besok jadi serentak, nah itu semoga para pengambil kebijakan bisa lebih memikirkan hal itu Pak. Dan saya juga bertanya nih Pak, bagaimana Pak parameter dari dalam divisi pengawasan itu bisa dikatakan baik? Apakah ketika kita bisa lihat dari jumlahnya banyak pelanggaran atau minimnya banyak pelanggaran gitu ya, Pak? Jadi kalau kita akan menilai apakah pengawasan kita berhasil atau tidak, memang tergantung dari sudut mana kita melihat. Tapi dalam pandangan saya, jadi suksesnya pengawasan itu tidak bisa kita lihat semata-mata adanya banyak temuan atau temuan dugaan pelanggaran maksudnya, atau banyaknya laporan dari masyarakat. Atau pencegahannya bagus Pak, ya. Mungkin kan di situ tidak. Jadi tergantung siapa yang memandang. Kalau pandangan kita, semakin sedikit pelanggaran berarti proses pencegahannya yang bagus dan optimal. Karena memang selama ini pimpinan kami itu selalu memberikan penekanan agar proses-proses pencegahan itu diutamakan. Kita upayakan, kita maksimalkan agar tidak terjadi pelanggaran. Kalaupun terjadi pelanggaran seminimal mungkin. Oleh karena itu, hasil dari pengawasan itu boleh dikatakan berhasil menurut pandangan saya adalah bagaimana proses pemilu itu berjalan dengan baik, dengan lancar, menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat, dan pelanggarannya seminimal mungkin untuk menunjukkan bahwa proses pencegahan selama ini memang berhasil. Ya, jadi memang minimnya pelanggaran itu terjadi karena ada upaya dan usaha seluruh elemen masyarakat, khususnya badan pengawas, melakukan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Oh, berarti kita melihatnya dari minimnya pelanggaran karena pencegahan kita yang sangat maksimal. Iya. Oke Bapak, statement terakhir Pak. Ini ada satu pertanyaan dari saya pribadi. Bapak sudah lama berkecimpung di penyelenggara pemilu. Apa Pak kesan atau mungkin hal yang menarik yang pernah Bapak alami selama menjadi penyelenggara pemilu? Iya, jadi kehormatan sebetulnya kita diberikan amanah menjadi salah satu orang yang masuk dalam jajaran penyelenggara pemilu. Apakah itu di jajarannya KPU, apakah itu di Badan Pengawas Pemilu. Saya pikir ini kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk bisa mengabdikan diri kepada negara kita ini, karena memang itu yang bisa kita berikan. Kita menjadi penyelenggara yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah kode etik yang sudah ditetapkan. Artinya memang punya kapasitas, punya integritas, independensinya tidak diragukan, dan ini penting menjadi prasyarat utama di jajaran penyelenggara pemilu. Kesan saya banyak lah, suka duka, tapi banyak sukanya kelihatannya. Kira-kira begitu Mas Galang. Gak ada dukanya ya Pak? Ada tapi dikit. Oke, terima kasih Pak Warsid, sangat menarik perbincangan kita pada siang hari ini. Semoga nantinya bisa memberikan manfaat atau mungkin ilmu yang bermanfaat buat sahabat Bawaslu dimanapun berada. Terima kasih Pak Warsid, acara kami tutup. Ya, sama-sama. Jangan lupa follow sosmed kami, Bawaslu, Cilacap, IG, Twitter, kemudian YouTube. Terima kasih. Akhirul kata, apabila saya ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.